Oke, kita bertemu kembali di pendalaman materi ya, PM UTBK Biologi. Nah, hari ini kita akan membahas soal ya UTBK, lanjutan dari soal UTBK minggu lalu ya. Dulu kita akan coba bahas, kemarin sudah sampai nomor 20, sekarang kita bahas nomor 21 sampai dengan selesai. Oke, dari nomor 21 bisa kita lihat soalnya sitokinesis yang terjadi pada proses mitosis ini berlangsung pada fase apa ya. Jadi kita lihat dulu dari istilah sitokinesis ya. Apa sih sitokinesis ini? Sitokinesis ini adalah terjadi setelah membran pada inti sel itu ya membelah ya pada sel anak. Ini terjadi pada fase telofase. Di telofase ini salah satu cirinya misalnya terbentuknya membran inti ya. Membran inti sudah terbentuk, terus hilangnya benang-benang gelendong ya, spindle namanya, spindle ya. Terus juga misalnya salah satu lagi hilangnya sentriol ya pada proses pembelahan sel ya. Jadi bisa kita jawab dari nomor 21 ini, sitokinesis ini terjadi pada fase yang disebut dengan fase telofase ya. Ini fase yang paling terakhir pada proses pembelahan sel. Lanjut ke nomor 22, pada tumbuhan pembelahan reduksi terjadi pada apa nih pertumbuhan ya. Jadi pembelahan reduksi itu yang disebut dengan pembelahan reduksi itu adalah yang disebut dengan nama lain dari dari meiosis ya, dari meiosis. Jadi pembelahan reduksi ya yang disebut dengan meiosis ya. Kenapa? Karena nantinya pada pembelahan ini sel induk yang 2N ya ini akan berubah jadi N ya. Ini adalah diploid ya, ini sel induknya, dan ini adalah anaknya yang disebut dengan haploid. Jadi dia akan berkurang setengah ya. Itu yang disebut dengan pembelahan reduksi. Nah, tujuan dari pembelahan meiosis atau reduksi ini adalah tujuannya adalah untuk mengurangi daripada jumlah kromosom ya. Nah, ini terjadi pada proses perkembangan biak, pada proses perkembangan biak secara generatif ya, karena memang hal ini bisa dilakukan pada sel gamet atau sel kelamin ya. Nah, supaya nantinya jumlah sel anak itu ya setengah dari jumlah induknya ya. Jadi setengahnya jumlah sel anaknya, jadi setengah dari jumlah sel induknya. Jadi kalau pada pertumbuhan ini ya, ini terjadi pada alat berkembang ya, kan ini bisa biji ataupun bunga ya. Ini bisa biji ataupun bunga. Oke. Lanjut ke nomor 23, dalam sel gamet ditemukan sepasang kromosom homolog ya. Ini terus pada sebabnya kromosom homolog ini dibentuk melalui pembelahan meiosis ya. Jadi sel gamet itu bersifat haploid sebenarnya, bersifat haploid sehingga tidak memiliki kromosom homolog ya. Bisa dikatakan pernyataan ini adalah salah ya. Jadi sel gamet itu salah ya. Yang betul adalah sel gamet itu sifatnya adalah haploid ya. Kalau haploid berarti nggak satu, berarti dia tidak mempunyai kromosom dari homolognya. Nah, sebabnya kromosom homolog itu dibentuk melalui pembelahan meiosis ya. Nah, pada pembelahan meiosis ini terjadi pemisahan dari kromosom homolog ya. Nah, ini jawaban dari soal 023 ini adalah
yang E, ya. Artinya apa? Artinya adalah proses pernyataannya itu salah dan alasan juga salah, ya. Di kromosom homolog itu tidak bisa lagi dibagi, ya, pada proses pembelahan meiosis. Jadi ini salah semua nih, ya, pernyataan salah dan sebabnya juga salah. Lanjut ke nomor 24. Tempat pematangan sel spermatozoa ada di apa nih, pematangan sel, ya. Nah, ini ada beberapa bagian, ya. Jadi ada epididymis, ductus efferens, eutra, ductus efferens, dan tubuli spiniferi, ya. Nah, proses pematangan pada spermatozoa ini terjadi pada bagian yang disebut dengan epididymis, ya. Ini uretra ini nanti ini saluran, ya, sebagai saluran kemih, ya, kencing, ataupun sebagai saluran sperma, ya, pada saat dikeluarkan. Ductus deferens, ya, ini ada di bagian ginjal. Nah, tubulus spiniferi nanti tujuannya nanti pemberi makan, ya, pemberi makan pada sperma. Di jawaban untuk proses pematangan itu terjadi di epididymis. Lanjut ke nomor 25. Oogenesis berbeda dengan spermatogenesis dalam hal apa kira-kira, ya. Jadi perbedaan dari oogenesis dan spermatogenesis itu terjadi, ya, beberapa bagian. Jadi kalau spermatogenesis ini adalah spermatogenesis, ini adalah oogenesis, ya, ini ada di sel kelamin jantan, ya, terjadinya menghasilkan sperma. Ini adalah terjadi di sel gamet pada betina, ya. Ini nanti menghasilkan sperma, ini akan menghasilkan ovum. Ya. Jumlahnya berapa? Jumlah pada spermatogenesis, sperma yang dihasilkan adalah 4 sel, ya, 4 sel. 4 sel yang masih hidup. 4 sel. Sedangkan pada ovum ini hanya 1 ovum, ya, dan 3 kutub polar. Jadi kalau pada spermatogenesis semuanya hidup nih. Ini dalam jumlahnya di setiap pengeluaran itu jumlahnya sangat banyak. Nah, perbedaannya ini bisa kita lihat dari jumlah gamet yang dihasilkan. Nah, ini betul nih, ya, dari nomor 25 yang A betul. Tipe pembelahan selnya, tipe pembelahan sama, yaitu ada proses pembelahan meiosis dan mitosis, ini bukan. Terus fase pembelahan selnya juga bukan. Jumlah kromosomnya sama, ya, ini sama-sama yang dihasilkan adalah haploid. Ini juga haploid. Sama-sama haploid nanti, ya. Ya, bukan, perangkat kromosom juga bukan. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 25 adalah A, jumlah gamet yang dihasilkan. Lanjut ke nomor 26, hasil akhir dari proses spermatogenesis yang terjadi pada testis kira-kira apa nih? Ya, ini bisa kita lihat, spermatogenesis itu adalah proses pembentukan spermatozoid, ya, dalam testis yang hasil akhirnya adalah berjumlah 4 sel spermatozoa fungsional yang masing-masing jumlah kromosomnya adalah haploid. Bisa kita lihat nih. Jadi gametnya bagaimana? Diploid apa haploid, ya. Jadi gametnya itulah pada proses yang terjadi pada testis. Ya. Ya, jadi nomor gamet diploid salah, ya, ini harusnya haploid. Terus gamet dengan jumlah N, ya, berarti ini adalah betul. 1 spermatozoa fungsional salah, jumlahnya 4, ya, dan ini betul. Ini adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjutnya nomor 27, jumlah pada meiosis yang terjadi pada tumbuhan jagung dapat diamati pada proses apa? Ya, bisa kita lihat ini nomor 27, pembelahan sel secara meiosis itu terjadi pada tumbuhan jagung.
Ya, ini pada tumbuh-tumbuhan dapat diamati pada proses apa nih kira-kira, yaitu pembentukan dari tepung sari ya, tepung sari nih ya. Di perpanjang ujung batang tidak, ini ada di apa namanya proses pada sel atau jaringan meristem ya. Oke, ini adalah oke, ini adalah meristem ya, meristem, jaringan meristem, jaringan yang selalu membelah. Terus pembentukan biji juga sama ya, bukan juga. Terus pempanjangan ujung akar ya juga bukan, meristem juga ya, dengan primer ya. Pembentukan biji ini pada proses reproduksi. Ini yaitu pembentukan tepung sari. Jawabannya yang nomor 4. Nomor 4 itu berarti apa nomor 4? Nomor 4 saja. Yaitu yang D ya. D nomor 4 D itu. Ya, lanjut ke nomor 28, selama interfase atau fase istirahat ya. Yang terjadi apa nih? Yang terjadi adalah yang pertama, terjadinya duplikasi pada DNA ya, pada interfase. Terus struktur kromosom tampak dengan jelas tidak ya. Terus sel tumbuh dan bertambah volumenya iya, sel tidak melakukan sintesis protein, salah. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Ini jawabannya adalah yang B ya. Jadi fase istirahat dari pembelahan ya, ini terjadi di pertumbuhan dan perkembangan. Fase ini juga fase pengumpulan energi sebanyak-banyaknya yang nanti digunakan pada proses pembelahan sel ya. Terus strukturnya kromosom tidak tampak ya, dan terjadi duplikasi dan replikasi pada DNA. Itu yang disebut dengan fase interfase atau fase istirahat ya. Jadi ciri-cirinya yang pertama tadi disebutkan, ini fase istirahat, yang disebut dengan fase istirahat. Oke. Fase istirahat. Terus ini terjadi di pertumbuhan ya, dan perkembangan. Terus yang keempat, oke. Yang ketiga adalah ini fase pengumpulan energi, nantinya dipakai oleh sel. Energi. Terus yang keempat adalah kromosom tidak tampak. Ada masalah, gangguan dikit. Benar. Oke, tidak tampak dan terjadinya duplikasi pada DNA. Ini adalah ciri dari fase atau interfase. Lanjut ke nomor 29. Spermatogenesis dan oogenesis mempunyai perbedaan dalam apa nih? Ya tadi sudah sempat disinggung ya. Jadi oogenesis dan spermatogenesis merupakan fase meiosis ya, fase meiosis. Terus jumlahnya 4 ya pada spermatogenesis. Terus 1 hanya pada oogenesis ya. 3 diantaranya tidak aktif yaitu yang disebut dengan kutub polar. Sel yang tidak aktif ini nantinya disebut ya kutub polar atau polosit, dan yang satu disebut dengan ovum. Nah, kita lihat di sini bahwa 29 ini fase pembelahannya apa? Perbedaannya nih, fase pembelahannya sama ya, ada meiosis dan mitosis. Misalnya jumlah kromosom pada tiap sel tiap yang dihasilkan tidak ya, jumlah kromosom haploid. Banyaknya pembelahan meiosis yang dialami tidak juga sama-sama melakukan meiosis itu dua kali. Terus jumlah sel kelamin yang berfungsi ya beda ya. Ini betul nih. Jadi bedanya apa? Bedanya
Tadi sudah dijelaskan oogenesis. Ini ada 4 sel ya, 3 selnya polar ya, polarisasi mati, dan satunya menjadi ovum. Sedangkan pada fase spermatogenesis ini ya menjadi 4 sel yang hidup semua. Oke, jadi jawabannya nomor 29 adalah nomor 4 saja, berarti yang B. Lanjut ke nomor 30 ya, perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis terletak pada apa nih ya letaknya. Jadi pada mitosis, meiosis ya. Ini jumlah anaknya, jumlah anak. Ini pada mitosis ini 2, sedangkan mitosis ada 4. Terus ini jumlah anak yang dihasilkan, tempat berlangsungnya, ya tempat ini di mana pada mitosis, ya, bisa kita lihat. Ini pada jaringan meristem, ya, jaringan tubuh, meristem. Sedangkan meiosis ini adalah pada kelamin ya, pada jaringan kelamin. Terus selanjutnya jumlah kromosomnya ya, pada jumlah kromosom. Jumlah kromosom ya, pada mitosis ini akan jadi sama dengan induknya, ya, sama dengan induk. Nah, sedangkan pada meiosis itu adalah setengah dari induk. Nah, itu beberapa perbedaan dari mitosis dan meiosis. Nah, bisa kita jawab berarti jumlah sel yang dihasilkan, oke, betul ini ya. Betul, terus juga ini betul, ini juga betul, bisa yang salah. Jadi jawabannya 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 31, sel haploid yang dihasilkan oleh spermatogenesis adalah apa nih pada sel spermatogenesis ya. Jadi bagian pada spermatogenesis ya, prosesnya spermatogenesis. Ya, yang pertama itu adalah yang disebut dengan spermatomium ya, spermatomium. Nah, spermatomium ini nanti akan menjadi yang namanya spermatosit primer atau pertama, spermatosit primer ya, atau pertama. Lanjut menjadi spermatosit sekunder ya, atau biasa disebut dengan sekunder atau nomor 2, terus berubah nanti menjadi spermatid ya. Spermatidnya nanti akan berdiferensiasi jadi sperma ya, spermatozoid atau sperma. Nah, ini bisa kita lihat nomor 31, berarti jawabannya adalah spermatid ya. Jadi ini masih 2N ya, 2N. Ini ada proses mitosis ya di sini. Mitosis berarti anaknya tetap ya 2N juga. Baru di sini terjadilah proses meiosis ya. Meiosis. Nah, ini berarti jadi N ya. Ini juga jadi N, ini juga jadi N spermatidnya. Jadi yang haploid yang mana? Spermatid dan spermatozoa atau sperma. Ini 1 dan 3. 1 dan 3 jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 32.
pada spermagenesis sel yang masih bersifat diploid yang mana? Tadi sudah dijelaskan, berarti lihat di bagan nomor 31 ya. Nah, berarti yang masih adalah spermatogonium ya ini. Terus ada juga spermatosit ya. Spermatosit pada primer. Jadi 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang C untuk nomor 32. Lanjut nomor 33, gametogenesis adalah peristiwa pembentukan gamet yang menghasilkan kromosom diploid ya. Sedangkan sebabnya dalam peristiwa gametogenesis terjadi pembelahan meiosis di dalam testis ataupun pada ovarium ya nomor 33. Jadi gametosis ini akan menghasilkan ini terjadi pada testis dan ovarium ya berlangsung dengan proses meiosis yang akan menghasilkan kromosom yang haploid ya. Ini bukan diploid tapi ini salah ya. Harusnya adalah haploid. Jumlah pada kromosomnya haploid ya. Oke, jumlah kromosomnya. Nah, ini juga terjadi di testis dan ovarium ya. Ini betul nih ya sebabnya nih ya. Itu jawabannya pernyataan salah. Pernyataan salah, alasan benar. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Lanjut ke nomor 34, proses spermatogenesis dan oogenesis yang menghasilkan 4 sel kelamin haploid yang fungsional sebab pada saat pembentukan sel kelamin terjadi 2 tahap pembelahan meiosis. Kira-kira pernyataan betul atau salah nih? Jadi spermatogenesis itu kan menghasilkan 4 sel kelamin haploid yang fungsional dan sedangkan oogenesis hanya 1 sel kelamin yang sifatnya fungsional. Jadi bisa kita lihat ya. Jadi ini salah nih ya. Jadi masih salah ini pada prosesnya ini adalah salah ya. Jadi pada oogenesis hanya satu saja nih, cuma satu. Yang enggak 4. Ya, 3-nya adalah menjadi kutub polar atau polarisasi. Nah, sebabnya pada pembentukan sel kelamin terjadi 2 tahap pembelahan meiosis, betul. Ya, ini betul nih, pernyataannya betul. Ya, ini meiosis pertama itu terjadi pada bisa kita di bagian nomor 1 adalah pada meiosis perubahan dari spermatosit primer menjadi spermatosit sekundernya 1. Nah, yang keduanya ini meiosis kedua, yaitu pada saat perubahan spermatosit sekunder menjadi spermatid. Jadi ada 2 kali, betul. Jadi salah dan betul berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 35, profase mitosis memerlukan waktu paling lama dibandingkan fase lainnya ya. Sebab pada tahap profase terjadi duplikasi kromosom yang memerlukan waktu yang cukup agar sel dapat menghasilkan mitosis mempunyai susunan gen yang sama dengan sel induknya ya. Jadi pada peristiwa mitosis profase ini memerlukan waktu yang paling lama, betul, karena terjadi perubahan yang paling besar, betul sekali ya. Pada proses ini terjadilah proses yang disebut pembelahan sel secara mitosis. Jadi pernyataannya betul dan alasannya juga betul. Nah, apakah ini sambungan ya? Nah, ini sebabnya juga bisa terjawab ya. Jadi nyambung nih. Ya. Jadi antara pernyataan dan sebab ininya yang menjadi jawabannya adalah yang A ya. Nyambung karena nyambung. Selanjutnya nomor 36. Kriteria berikut dimiliki oleh sel prokariotik ya, kecuali apa nih? Ya, prokariotik itu apa sih? Jadi prokariotik itu ya, artinya tidak mempunyai membran inti sel ya. Jadi inti selnya tidak mempunyai membran. Nah, ini dimiliki oleh organisme yang disebut dengan monera atau bakteri. Nah, jadi kriterianya apa nih yang dimiliki prokariotik ya?
eh, kecuali yang bukan. Oke. Jadi yang bukan ya. Ini betul nggak? Betul ya. Dia tidak memiliki membran inti sel. Terus tidak memiliki mitokondria karena dia dimiliki oleh makhluk uniseluler ya, Monera, ya ini dia tidak mempunyai mitokondria, betul juga. Memiliki ribosom yang tersebar dalam sitoplasma, ya jawabannya nomor 3 betul. Nah ini memiliki sistem membran dalam, tidak ada. Ya. Jadi jawabannya ini nomor 4 saja. Jadi kecuali karena disebut dengan kecuali, yang bukan. Jadi jawabannya 4 adalah yang D. Lanjut ke nomor 37, di dalam vakuola sel tumbuhan terdapat apa nih? Ya. Jadi pada vakuola sel tumbuhan dapat ditemukan air ya, zat organik ya dan anorganik ya. Terus ada juga minyak atsiri, alkaloid ya. Terus ada juga zat anti busuk ya serta pigmen yang mengandung zat karotenoid ya. Atau juga pun cadangan makanan ya. Nah, jadi vakuola pada sel tumbuhan itu sangat besar ya karena pertumbuhan sel yang tinggi dan tidak diikuti dengan penambahan plasma ya. Jadi kalau kita lihat dari soal ini, vakuola pada tumbuhan cadangan makanan ada, pigmen ada, atsiri ada dan kromoplas ya. Jadi semuanya ada nih. Ya, semuanya ada berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 38, membran sel bersifat impermeable ya, impermeable. Impermeable apa? Salah satu sifat dari membran sel ya. Jadi jenis membran ini tidak dapat dilewati zat-zat yang ukuran ukuran molekulnya lebih besar, misalnya pada karbohidrat. Jadi ini adalah membran yang tidak dapat dilewati oleh zat-zat yang ukurannya besar. Zat yang ukurannya besar. Apa aja yang besar nih? Yaitu jenisnya adalah karbohidrat. Terus juga ada glikogen. Ya, terus ada pati ya. Terus ada polisakarida ya dan protein. Dan protein. Ini bisa kita jawab nomor yang kecuali berarti ya, yang bukan ya, yang tidak bisa dilewati. Ya, jadi jenis apa tuh? Yaitu pati iya, polisakarida iya, protein iya, glikogen iya, dan asam amino yang bukan. Jadi jawaban nomor 38 adalah yang bukan ya. Selanjutnya 39, sel fagosit berperan penting dalam memangsa benda asing yang masuk ke dalam tubuh, sehingga organel yang paling banyak terdapat di dalam sel adalah apa nih? Ya, jadi kata kunci pentingnya adalah dapat memangsa benda asing. Ya, salah satu organel yang bertugas untuk memangsa sel adalah jenis dari lisosom. Ya, lisosom. Jadi lisosom itu merupakan organel sel yang paling banyak terdapat di dalam sel fagosit ya, karena tugasnya nanti berkaitan dengan fungsi lisosom sendiri yang berperan dalam pencernaan makanan secara intrasel ya. Nah, pada lisosom sendiri juga mengandung enzim hidrolisis nih. Ya, jadi sifat ini fagosit ya dan mengandung enzim hidrolisis ya, hidrolisis ya. Bahan yang tidak pakai, nah ya, jadi nanti dia akan mencerna bahan-bahan ya dari luar ya atau dari dalam yang bisa dilakukan secara autofagi ya. Jawaban 39 adalah yang D ya, lisosom. Pada badan Golgi ini nanti untuk membentuk ya getah sekret ya,
sekret atau membentuk ribosom. Ini sebagai transportasi, ya. Transportasi dari protein dan lemak, ya. Kalau mitokondria sebagai respirasi sel, ya. Ribosom sebagai sintesis protein, ya. Jawabannya adalah D. 40. Bagian yang dimiliki oleh eukariotik, ya. Eukariotik itu kebalikan dari prokariotik, ya. Oke, kita ulang lagi bentar. Ya. Oke. Jadi eukariotik itu kebalikan dari prokariotik. Eukariotik berarti mempunyai membran inti sel, ya. Jadi kebalikan dari prokariotik, ya. Nah, ini dimiliki 5 kingdom, ya. 5 kingdom kecuali daripada Monera. Jadi ada Protista, ya, terus ada Fungi, terus ada Plantae, dan ada Animalia. Oke. Nah, bisa kita lihat dari nomor 40, sel eukariotik dan sel prokariotik ini sama-sama punya ribosom. Ribosom tetap ada, ya. Terus ada juga, jadi mitokondria tuh adanya di eukariotik saja, retikulum juga ada di eukariotik, ini di eukariotik, ini di eukariotik, dan ini ada di di eukariotik membran nukleus. Nah, yang ada dua-duanya, ya, eukariotik dan prokariotik, itu pada jenis ribosom. Nah, ribosom sendiri tugasnya adalah sebagai sintesis protein. Nah, itulah pembahasan kita dari nomor 20, ya, 21 sampai dengan 40, ya. Mudah-mudahan membantu kalian untuk belajar pada saat UTBK dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, sampai jumpa lagi lain kesempatan. Bapak Hadi ucapkan, ya, jaga kesehatan selalu. Terima kasih dan sampai jumpa.